Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ani. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu. Pada kali ini pertemuan kita adalah pembahasan soal tentang geometri ruang. Ya, ini adalah sebagai bekal anak-anak untuk menghadapi penilaian harian 1 geometri ruang. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah like dan subscribe. Ya, bagi yang belum, please subscribe. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan soal nomor 1. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5. Pertanyaannya adalah jarak titik A dengan titik G. Berarti anak-anak fokus dengan titik yang dimaksud, ya. Titik A ini dia, titik G ini dia. Kalau kita hubungkan titik A dengan titik G, anak-anak akan memperoleh apa anak-anak ini? Ya, diagonal ruang. Ya, diagonal ruang ada rumus cepatnya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Betul, diagonal ruang itu A akar 3. Sehingga kalau di sini diketahui panjang rusuknya 5, maka panjangnya AG adalah 5 akar 3. Maka anak-anak harus menjawab ini. Itu kalau diagonal ruang. Bagaimana dengan diagonal sisi? Diagonal sisi berapa rumus cepatnya? Ya, betul. A akar 2. Ya, anak-anak pegang dua rumus ini ya. Oke, next. Soal nomor 2. Oke, kita masuk pada pembahasan soal nomor 2. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB-nya adalah 8. Oke, ini 8. Kemudian BC adalah 3. Kemudian CG adalah 12. Pertanyaannya adalah, jika diketahui titik P adalah titik tengah AB, maka kita buat titik P di tengah-tengah AB. Pertanyaannya, jarak titik P dengan titik H. Ini dia. H-nya di sini kita tarik P ke H. Oke. P ke H. Oke, ini dia P ke H. Nah, anak-anak, kalau kita lihat P ke H sudah kita hubungkan seperti ini, berarti anak-anak langkah berikutnya adalah harus menemukan segitiga bantu ya. Jadi kalau sudah terketemu jaraknya, jadi jarak antar titik itu langkah pertama ya hubungkan kedua titiknya. Hubungkan kedua titiknya. Setelah dihubungkan kedua titiknya, anak-anak cari segitiga bantunya. Ya, cari segitiga bantunya. Oke, cari segitiga bantunya nih, kalau kita lihat nih segitiga bantunya ini nih. Ya, HDB. Segitiga HDB. Sudah terbentuk segitiga HDB. Anak-anak, setelah itu langkah ketiga adalah dianalisa. Apakah ini jenis segitiganya gitu ya. Kita analisa segitiga HDB. HD tegak lurus ABCD, betul? Oke. HD tegak lurus ABCD, maka HD akan tegak lurus dengan semua garis pada ABCD. Nah, pertanyaan Bu Ani, apakah garis DP ada pada bidang ABCD? Ya, garis DP adalah ada pada bidang ABCD. Berarti kalau begitu HD tegak lurus dengan DP, kesimpulannya segitiga HDP adalah segitiga siku. Betul, siku-sikunya di D. Berarti kalau udah ketahuan dianalisa segitiganya siku-siku, baru anak-anak kerjakan. Kita tarik gambarnya di luar aja ya. Nih, kita tarik gambarnya di luar. Siku-sikunya di D. HDP. Oke, jarak titik P ke H. Berarti ini yang dimaksud, ini yang mau kita cari. HD adalah 12 ya. HD sama aja dengan GC, itu 12. Sedangkan DP, oke, DP harus kita cari terlebih dahulu. Oke, DP anak-anak bisa lihat itu ada pada segitiga ADP ya. DP ada pada segitiga ADP. Berarti kalau ini kita begini, kita buat ini segitiganya tuh. Ya, A, D, P seperti itu. Kita mau cari panjang ini DP. Oke, AP berarti kan setengahnya ya. Ya, dia berarti 4. Sedangkan AD adalah 3. Karena ini siku-siku, maka anak-anak bisa cari dengan teorema Pythagoras. Kalau 3, 4 berarti ini pasti 5 ya. Ya, triple Pythagoras. Oke, panjang DP 5 kita masukin di sini 5. Kalau sudah terbentuk, berarti X-nya bisa dicari dengan Pythagoras juga. Ya, akar dari 12 kuadrat
Ya, kalau mencari sisi miring, X adalah sisi miring ya. Kalau di depan siku-siku berarti sisi miring. Kerja sisi miring berarti nyarinya ditambah. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar dari 144 ditambah 25. Berarti 169 berarti 13. Ya, itu dia. Berarti panjang jarak titik P dengan titik H berarti sama dengan 13. Maka anak-anak harus jawab ini. Oke, next soal berikutnya. Nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10, kemudian titik T di tengah garis BC, ini dia titik T di tengah garis BC, kemudian jarak titik T dengan titik H. Oke, ini kita mau cari, ini H, ini T, berarti kita hubungkan. Ya, ada rumus cepatnya lagi ya. Masih ingat apa enggak? Ya, dari ujung ke tengah-tengah garis, pada bidang yang berbeda, berarti ada rumus cepatnya yaitu setengah A akar 9. Ya, ada rumus cepatnya. Berarti anak-anak bisa langsung masukin. Setengah rusuknya 10, akar 9 itu 3, berarti setengah kali 10 5, akar 9 3, maka 5 kali 3 15. Maka anak-anak jawab yang ini. Oke, nomor berikutnya. Nomor 4, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4. Oke. Titik P adalah perpotongan antara garis HF dan EG. HF, EG, ini EG. Nah, katanya titik P ada di perpotongannya. Ini berarti titik P. Pertanyaannya adalah jarak titik P ke titik C. Ini P, ini C. Berarti kita hubungkan. Ini P, ini C. Kita hubungkan seperti ini. Ya, ada rumus cepatnya lagi. Dari ujung ke tengah-tengah bidang ya. Dari ujung ditarik ke tengah-tengah bidang ini seperti itu adalah setengah A akar 6. Betul sekali. Ya, langsung aja masukin ya. A-nya 4, akar 6. Berarti 2 akar 6. Maka anak-anak harus jawab yang ini. Oke, next soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10, kemudian titik M ada di tengah garis DC. Ini dia titik M ada di tengah garis DC. Nah, jarak titik A ke M. Nah, berarti kita hubungkan ya. Jarak antar titik langkah pertama ya hubungkan aja, hubungkan kedua titik. Berarti jarak dari titik A ke M yang dimaksud adalah ini. Ini dia jarak titik A. Ini yang akan kita cari, ini X yang akan mau kita cari. Nah, yang kedua, anak-anak cari segitiga bantunya. Ya, berarti anak-anak bisa lihat nih segitiga bantunya. AMD, ya betul. Nih, AMD. Ini dia segitiga bantunya. Ya. Ini dia segitiga bantunya. Sudah terbentuk segitiga ADM, ya. Kemudian yang langkah ketiga adalah kita analisa. Nah, kalau anak lihat, kalau kita analisa ini kan siku-siku ya. Berarti kalau begitu ini adalah segitiga siku-siku. Oke, kita buat gambarnya aja seperti ini. Nah, setelah kita buat segitiga siku-sikunya anak-anak, berarti kalau begitu ini D, karena ini siku-sikunya di D, ini A, ini M. Kita masukkan angka-angkanya, ini kita mau cari nih AM, ya. AD berarti panjang rusuknya 10, kemudian DM, karena M ada di tengah-tengah, maka DM besarnya adalah 5. Ya, seperti itu. Nah, kita berarti harus nyari X dengan menggunakan teorema Pythagoras, karena ini adalah segitiga siku-siku. Oke, karena ini angkanya 5 dan 10, lebih enak pakai cara cepat ya, yang Bu Ani ajarkan kemarin ya. Ya, 10 itu bisa kita akalin jadi 5 kali 2, seperti itu. Dan 2 di sini adalah akar 4, maka X-nya adalah 5 akar, ya, kalau nyari sisi miring ditambah ya. Di sini 5 kali berapa? 5 kali 1. Berarti anak-anak membacanya 1 di sini adalah akar 1. Seperti itu. Oke, karena mencari sisi miring berarti ditambah 4 ditambah 1 adalah 5. Ya, maka anak-anak jarak dari si A ke titik M adalah 5 akar 5. Maka anak-anak menjawab yang ini. Oke, soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada soal tentang jarak titik ke garis. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6,
Kemudian titik P adalah titik tengah garis AE. Oke. Ini berarti P ada di sini. Nah, jarak titik P ke garis BF. Ini dia BF. Oke, jarak titik P ke garis BF adalah anak-anak berarti kalau seperti ini kita bisa, yang namanya jarak itu kan harus diproyeksikan tegak lurus ya. Ya, mencari jarak titik ke garis itu langkahnya adalah proyeksi tegak lurus dari titik ke garis gitu ya. Ya, yang namanya mencari jarak itu caranya seperti itu. Proyeksi tegak lurus dari titik ke garis. Berarti anak-anak bisa lihat di sini kalau P di sini, BF di sini, maka kalau kita proyeksikan tegak lurus, ya kita akan mendapatkan ini. Berarti ini X jarak yang mau kita hitung. Dan panjangnya sama rusuknya ya. Berarti kalau begitu jarak titik P ke garis AE adalah besarnya 6 gitu. Sama ya. Karena ini kan sejajar tuh ya. Ya, berarti anak-anak harus menjawab yang ini. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB adalah 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Kemudian dan TA adalah 8. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik A ke TC. Ini A, ini TC. Oke, langkah pertama adalah proyeksikan tegak lurus titik ke garis. Ya, itu adalah jarak yang mau kita hitung nantinya. A ke TC. Maka kita tarik tegak lurus. Ya, tidak harus di tengah-tengah ya. Ingat, tidak harus di tengah-tengah. Ini dia jarak yang mau kita hitung. Ya, jaraknya disebutlah X. Nah, kemudian langkah kedua, anak-anak buat segitiga bantu. Cara membuat segitiga bantu adalah tarik dari titik yang dimaksud ke ujung-ujung garis. Dari titik tarik ke ujung-ujung garis. Berarti A ditarik ke ujungnya T, kemudian A tarik ke ujungnya C. Ya. A tarik ke T, A tarik ke C. Ini kita tarik. Ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah. A tarik ke T, A tarik ke C. Oke, sudah selesai. Oke, setelah itu langkah ketiga adalah anak-anak analisa segitiganya. Oke, kita lihat ya, cara menganalisis segitiga adalah dari panjang-panjang sisinya aja. Misal TA kan udah jelas 8. TC juga 8. Oke, kalau AC, coba kita hitung ya, AC ya. Ini berarti 4 akar 2 dan ini siku-siku, maka kalau begitu X-nya maka bisa dihitung ya. Anak-anak bisa hitung pakai Pitagoras. Iya, ini kita buat dulu. ABC. Kemudian BC-nya adalah 4 akar 2, AB-nya adalah 4 akar 2, maka AC bisa dihitung jadi 4 akar. Ya, kalau sisi miring ditambah, berarti 2 tambah 2, 4. Berarti 4 kali, akar 4 adalah 2. 4 kali 2 berarti 8. Ya, berarti kalau gitu AC panjangnya 8. Ternyata sama-sama semuanya panjang 8, maka kalau begitu kesimpulannya ini adalah segitiga sama sisi. Oke, kita buat gambar di luar, segitiga sama sisi, karena semua panjangnya adalah 8 ya. Kita tulis, ini T, ini A, ini C. Nah, kita mau cari jaraknya. Oke, ini tadi hasil proyeksinya kita yaitu X tegak lurus. Nah, sekarang karena udah jelas kelihatan ini kakinya sama, maka ini udah jelas jatuhnya di tengah-tengah ya. Jadi kalau ini kaki-kakinya sama, hasil proyeksinya pasti di tengah-tengah. Berarti kalau di tengah-tengah, maka kalau ini 8, ya sama-sama semuanya 8, maka panjang ini adalah 4 ya. Ini 4, ini 4, seperti itu. Oke, AC kita punya tadi sudah 8. Nah, kita mau cari X. Berarti kalau gitu pakai Pitagoras ya. Aturan menghitung jarak pada segitiga sama sisi adalah dengan menggunakan Pitagoras. Berarti kalau gitu kita gambar di luar. Kalau emang anak-anak nggak usah gambar di luar ya. Lihat ini 4, ini 8. Kan bisa sama nih. 8 kita ubah jadi 4 kali 2. Kemudian 2-nya adalah akar 4, sedangkan di sini 4 akar 1. Maka X
bukan sisi miring. Nah, ini kan miring itu ada di depan siku-siku ya. Sedangkan X ini bukan sisi miring. Karena bukan sisi miring, maka nanti kerjanya dikurang atau ditambah? Ya, betul, dikurang. Berarti kalau gitu 4 dikurang 1. Ya, 4 ini dari mana? Ini yang sama nih, 4 yang sama. Berarti dikurang, berarti 4 dikurang 1 jadi 3. Ya, jadi X adalah besarnya 4 akar 3. Maka anak-anak harus menjawab yang ini. Oke, next soal. Oke, anak-anak, kita masuk pada soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDFG H dengan panjang rusuknya 6. Oke, kemudian titik T adalah titik tengah CG. Ini dia titik T-nya di sini. Kemudian kita mau cari jarak dari titik E ke BT. Oke, kita buat dulu BT-nya. Ya, ini titik E-nya. Oke, langkah pertama adalah anak-anak proyeksikan tegak lurus. Proyeksi tegak lurus dari titik E ke garis BT. Ya, proyeksikan tegak lurus. Oke, kita tarik aja tegak lurus seperti ini. Maka ini X yang mau kita hitung. Ya, itu dia jaraknya ya, X-nya. Kemudian yang kedua adalah buat segitiga bantu. Caranya tarik dari E ke ujung-ujung garisnya ya. Tarik dari E ke ujung garis. Berarti E kita tarik ke T, kemudian E kita tarik ke B. Setelah itu udah dapet. Ya, kalau dari hasil analisa awalan pasti kan kelihatannya ini bukan segitiga siku-siku ya. Ya, karena langkah berikutnya adalah kita harus menganalisa. Nah, berarti kalau gitu kita hitung panjang-panjang sisi-sisinya ya. Oke, pertama kita hitung EB. EB adalah diagonal sisi, berarti 6 akar 2. Oke. Kemudian ET berarti dari ujung ke tengah-tengah garis berbeda bidang, berarti ada rumus cepatnya yaitu setengah A akar 9. Berarti setengah kali A-nya 6, akar 9 itu 3, berarti 3 kali 3 adalah 9. Ya, ET adalah 9. Kemudian kita cari panjang BT. Ya, ini siku-siku. Karena T di tengah-tengah, berarti ini panjangnya adalah 3. Oke, BC adalah 6, berarti kita bisa cari pakai Pitagoras si BT ya. 6 itu adalah 3 kali 2, dan ini 3 akar 1. Berarti ini 3 akar 4. Ya, berarti kalau gitu panjang BT adalah 3 akar, betul, 5 ya. Dari mana 5? Karena sisi miring berarti kerjanya ditambah. 1 tambah 4 adalah 5. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat sepertinya ini adalah segitiga sembarang karena sisi-sisinya panjangnya beda-beda semua ya. Ya, tebakan pertama bukan siku-siku, segitiga sama kaki juga bukan, sama sisi juga bukan, berarti kita analisa adalah ini segitiga sembarang. Maka kita buat segitiga sembarang. Oke, kita mau cari tadi jaraknya dari A ke dari E ke BT. Ini dia. Ini yang mau kita hitung nih, X yang mau kita cari ya. Ini siku-siku. Oke, tegak lurus ya. Masukin nilai-nilai yang sudah kita peroleh. EB adalah 6 akar 2, kemudian BT adalah 3 akar 5, dan ET adalah 9. Oke, masih ingat langkah pertama adalah menghitung cos alfa. Ya, pada segitiga sembarang, aturan menghitung jaraknya adalah kita hitung cos alfa. Angkanya bisa dikecilin ya, sama-sama bagi 3 ya. Kita bagi 3 aja. Ya, jadi kalau begitu ngitung cos alfanya adalah 2 akar 2 kuadrat ya, ditambah akar 5 kuadrat, ya, yang mengapit ya. Fokus sama yang mengapit sudut. Dikurang 3 kuadrat dibagi 2 kali 2 akar 2 kali akar 5. Oke, kita hitung. Ini 2 akar 2 kuadrat berarti 4 kali 2 8. 2 pangkat 2-nya 4, akar 2-nya pangkat 2 adalah 2, maka 4 kali 2 8. Akar 5 kuadrat berarti 5. 3 kuadrat berarti 9. 2 kali 2, 4. Ini berarti ini akar 10. Berarti kalau gitu 8 tambah 5, 13. 13 diambil 9, 4. Oke. Berarti dapat 1 per akar 10. Oke. Oke, langkah kedua setelah mencari nilai cos alfa, anak-anak berarti mencari nilai sinus ya. Berarti kita buat gambar segitiga siku-siku seperti ini. Ini sudut alfanya di sini. Nah, kita sudah punya nilai cos. Cos itu kan cosami ya. Cos itu cosami. Ini anak-anak harus ingat ini. Ini akan terpakai ya. Samping miring. Berarti kalau gitu 1 kita taruh di samping.
akar 10 kita taruh di miring seperti ini. Nah, berarti kalau begitu kita nyari sisi depannya. Kenapa butuh sisi depan ini? Karena kan nanti kita butuh mencari nilai sin. Sin itu sin demi. Nah, berarti bagian depannya kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Berarti akar dari akar 10 kuadrat berarti 10 dikurang ya, karena bukan sisi miring ya, dikurang 1 kuadrat itu 1, berarti ini akar 9, akar 9 itu 3. Oke, berarti kalau gitu kita sudah dapat sisi depan, berarti nilai sinus alfanya adalah sin demi, depan miring, depannya adalah 3 dan miringnya adalah akar 10. Nah, sedangkan pada gambar segitiga yang aslinya yang awalan, nilai sinus alfa di sini ya itu adalah X depan, miringnya adalah ini 6 akar 2. Ya, berarti kalau begitu X-nya bisa kita cari sekarang ya. X-nya berarti kamu kali silang aja nih. Kali silang nih, X kali akar 10 berarti jadi X akar 10. Kemudian 3 dikali 6 akar 2 ya. 3 kali 6 akar 2 seperti ini. Ya, berarti X-nya adalah 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18. 18 akar 2 dibagi akar 10. Akar 10 itu akar 2 kali akar 5. Iya. Akar 10 itu akar 2 kali akar 5, sehingga akar 2-nya bisa kita coret. Dirasionalkan dikali akar 5 per akar 5, maka kita peroleh 18 per 5 akar 5. Itu dia jawabannya, maka anak-anak jawab yang ini. Oke, soal berikutnya, next. Oke, kita soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8, M adalah titik tengah rusuk BC. Oke, kita buat dulu gambar M. Ini dia M-nya di sini. Oke, kemudian jarak titik M ke garis EG. Ini dia garis EG-nya. Oke, ini dia garis EG-nya. Berarti langkah pertama adalah anak-anak proyeksikan tegak lurus garis titik ke garis. Titik ke garis. Oke, setelah kita proyeksikan dari titik ke garis, anak-anak, langkah kedua adalah kita buat segitiga bantu. Segitiga bantu caranya tarik dari titik ke ujung-ujung garis. Dari titik ke ujung garis. Maka M kita tarik ke ujungnya G dan M kita tarik ke ujungnya E. Oke, sehingga terbentuklah segitiga MEG. Setelah terbentuk segitiga bantu, anak-anak analisa ini tipenya segitiga apakah ini gitu ya. Berarti kalau gitu kita cari panjang-panjangnya. Pertama EG. EG kalau dengan panjang rusuk 8, EG adalah diagonal sisi, maka besarnya 8 akar 2. Kemudian E ke M. E ke M ada rumus cepatnya ya, dari ujung ke tengah-tengah garis dengan beda bidang itu adalah setengah A akar 9, maka ini setengah kali 8 kali akar 9, 4 kali 3 12. Oke, EM-nya 12. Kemudian GM. GM dari ujung ke tengah-tengah garis pada bidang yang sama itu rumusnya setengah A akar 5. Berarti setengah kali 8 kali akar 5, maka dapat 4 akar 5. Oke, berarti analisanya ini adalah segitiga sembarang. Karena ini segitiga sembarang, berarti kita buat gambar segitiga sembarang seperti ini. Ini adalah M, E, G. Ini dia yang mau kita cari jaraknya, tegak lurus. Oke, berarti kita cari kosinus alfa. Masukkan dulu angka-angkanya. EM 12, kemudian MG 4 akar 5, dan EG adalah 8 akar 2. Oke, karena punya faktor yang sama 4, kita kecilin, sama-sama bagi 4, sehingga nanti kita mudah menghitungnya. Cos alfa sama dengan yang mengapit 3 kuadrat, 2 akar 2 kuadrat. Oke, dijumlah ya. Setelah itu kita kurang sama yang tidak mengapit. Dibagi 2 kali yang mengapit. Seperti ini.
Maka ini dapat 9, ini berarti 4 kali 2, 8, diambil 5, ini berarti 2 kali 3, 6 kali 2, 12 akar 2. 9, 8, 17, diambil 5, 12, per 12 akar 2, maka kita peroleh 1 per akar 2. Langkah pertama, mencari cos alfa. Langkah kedua, mencari nilai sin alfa. Maka anak-anak buat segitiga siku-siku. Ini sudutnya, dengan diketahui cosnya adalah 1 per akar 2, ini berarti satunya taruh di samping, akar 2-nya taruh di miring. Ya, cos sami ya. Ya, cos sami. Ya, ini dipegang. Berarti satunya taruh di samping, akar 2-nya taruh di miring. Berarti nyari depannya, sisi depannya adalah pakai Pitagoras. Akar 2 kuadrat adalah 2, diambil 1 kuadrat adalah 1, berarti akar 1 nilainya 1. Sehingga diperolehlah sin alfa, yaitu sin demi. Sin demi. Ya, ini dipegang. Sin demi artinya depan miring. Baca dulu sisi depannya. Depannya berarti 1. Bagi sudut alfa, depannya adalah ini. 1, miringnya adalah akar 2. Sekarang lihat sin alfanya di sini. Bagi alfa, sin demi, D-nya di sini, depannya adalah X, miringnya adalah ini, 12. Ya, maka angka asli. Berarti kalau kita kali silang, ini jadi 12, ini jadi X akar 2, maka X-nya adalah 12 dibagi akar 2. Rasionalkan, dikali akar 2 per akar 2, diperoleh 12 per 2, karena akar 2 kali akar 2, 2. 12 per 2 akar 2. Jadi 6 akar 2. Maka anak-anak jawab yang ini. Oke, soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 6. Pertanyaannya adalah jarak titik B, ini dia B, ke diagonal ruang AG. Ini dia, diagonal ruang AG. Oke, langkah pertama, anak-anak proyeksi tegak lurus. Proyeksi tegak lurus B ke AG. Ya, tarik aja tegak lurus. Seperti ini, setelah ditarik tegak lurus. Oke, inilah X yang mau kita cari. Ya, itu jarak yang mau kita hitung. Langkah kedua, buat segitiga bantu. Ya, tarik dari titik B, dari titik ke ujung-ujung garis. Dari titik ke ujung-ujung garis. Berarti B kita tarik ke G, dan B kita tarik ke A, sehingga diperolehlah segitiga ya ABG. Ya, gitu ya. Segitiga BAG. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah analisa. Oke, analisa. AB tegak lurus dengan BCFG dan BG ada pada BCFG, maka kesimpulannya AB tegak lurus dengan BG. Maka analisanya adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik B. Maka anak-anak buat gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik B. Ini dia. Yang mau kita cari adalah jarak B ke AG. Ini yang mau kita cari X-nya. Oke, masukin nilai-nilainya. BG. BG adalah diagonal sisi. Berarti 6 akar 2. Kemudian AB adalah 6. AG bisa kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Karena siku-sikunya di B. Ya. Mencari sisi miring ditambah. 6 sudah sama. Berarti sisi miringnya adalah 6 akar ya 3, betul. Ditambah, kalau mencari sisi miring ditambah. Ini 1, ini 2 ya. Akar 1, ini akar 2. Jadi 1 ditambah 2 jadi 3. Kalau udah selesai, berarti aturan menghitung jarak pada kasus segitiga siku-siku adalah dengan menggunakan aturan luas. Setengah kali alas kali tinggi, dengan alas yang kita pandang pertama adalah 6 akar 3 dan tingginya adalah X. Sedangkan alas berikutnya yang kita pandang adalah 6 akar 2 dan tingginya adalah 6. Ya, kita tinggal eksekusi setengah sama setengah, 6 sama 6, sehingga diperoleh X-nya adalah 6 akar 2 per akar 3. Ya, udah kita tinggal rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3 diperoleh 6 per 3 akar 6, alias 2 akar 6. Oke, next soal berikutnya. Oke, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4. Kita mau cari jarak titik A ke bidang BCGF. Anak-anak bisa lihat titik A dengan bidang BCGF. A ini kalau kita tarik tegak lurus, iya, ini dia. Maka ini dia jaraknya. Otomatis jarak titik A ke bidang BCGF adalah 4.
Maka anak-anak jawab yang ini. Oke, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke bidang BDE. BDE. Ini dia bidang BDE. Ya, anak-anak bisa lihat jarak A ke BDE itu kalau terusin itu kan jadi diagonal ruang ya. Maka ada rumus cepatnya. Sepertiga dari diagonal ruang. Dengan panjang rusuknya 4, maka jaraknya adalah 4/3 akar 3. Iya, berarti anak jawab yang ini. Ya, soal berikutnya kita mau cari jarak dari titik ke bidang pada kasus bidang 4 beraturan T, A, B, C dengan panjang rusuknya adalah A. Kita mau cari jarak titik jarak titik T, ini T, ke bidang A, B, C. Ya, ini dia, berarti yang dimaksud adalah tingginya, dan kita punya rumusnya ini ya. Buka lagi slide Bu Ani, video pembelajaran Bu Ani, sepertiga A akar 6 rumusnya ya. Ya, berarti kita anak-anak tinggal masukin. Udah ini kan rusuknya memang A. Berarti udah selesai. Berarti sepertiga A akar 6. Oke, next. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6. Kita mau cari jarak titik B, ini titik B ke bidang AFC. Ya, ini dia bidang AFC. Kita buat bidang AFC seperti ini. Oke. Ya. Oke, langkah pertama, anak-anak harus menemukan garis pengganti bidang. Ya, jarak titik ke bidang, langkah pertama adalah menentukan garis pengganti bidang. Oke, anak-anak caranya kalau Bu Ani proyeksikan titik B ini ke salah satu garis yang ada di bidang AFC. Misal ini kita mau proyeksikan B ke AC. Berarti kan kalau kita proyeksikan kan begini ya, kan tegak lurus. Karena ini sama kaki, maka ini jatuhnya pasti di tengah-tengah ya. Hasil proyeksi pasti di tengah-tengah. Nah, ini dia garis penggantinya. Ya, sebutlah O. Ini FO. Nah, FO. Nah, kalau sudah ketemu garis pengganti bidang, langkah selanjutnya sama seperti kita mencari jarak titik ke garis. Caranya adalah proyeksikan tegak lurus titik ke garis pengganti. Berarti proyeksinya dari titik ke garis pengganti. Berarti kalau gitu B kita proyeksikan tegak lurus ke FO. Tegak lurus. Aduh, maaf. Ini ya, tegak lurus. Ya, B ke FO. Kita tarik tegak lurus, itulah X yang mau kita hitung. Nah, kalau sudah punya seperti itu, baru langkah ketiga adalah buat segitiga bantu. Caranya tarik dari titik B ke ujung-ujung garis pengganti. Berarti tarik B ke F dan tarik B ke O. B ke F, B ke O. Ini dia. B ke F, B ke O, sehingga dapatlah segitiga BFO. Ya, segitiga BFO. BF itu pasti tegak lurus dengan BO ya. Berarti kalau gitu ini adalah segitiga siku. BF dengan BO, kan BF tegak lurus dengan ABCD. Nah, BO ada pada ABCD. Berarti kalau gitu kesimpulannya dia adalah segitiga siku. Ya, hasil analisanya adalah segitiga siku. Oke, kita buat gambarnya segitiga siku. Siku-sikunya di B. Ya, ini dia. Nah, kita mau cari ini, jaraknya ini, X. Oke, masukin nilai-nilainya. Pertama BO. BO itu kalau diterusin kan ini ya, setengah dari diagonal sisi. Berarti BO 3 akar 2. BF panjang rusuk berarti 6, sedangkan FO bisa dicari dengan Pitagoras karena ini adalah siku-siku. 6 itu 3 kali 2 dan 2 itu adalah akar 4 sehingga FO adalah 3 akar, ya karena sisi miring berarti ditambah 4 tambah 2 adalah 6. Ya, seperti ini. Nah, berarti kalau gitu karena siku-siku kita menggunakan aturan luas, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Pertama, kita pandang alasnya adalah si 3 akar 6, tingginya adalah si X. Nah, sudut pandang kedua, alasnya adalah 3 akar 2, tingginya adalah si 6.
seperti ini, maka eksekusi setengah sama setengah bisa dicoret, 3 sama 3 bisa dicoret, maka X-nya adalah 6 akar 2 dibagi akar 6. Akar 6 itu adalah akar 2 kali akar 3, sehingga akar 2 bisa sama-sama dibagi, ini dirasionalkan, berarti jadi 6/3 akar 3, berarti 2 akar 3, itu dia jaraknya, berarti kamu jawab yang ini, 2 akar 3. Oke, anak-anak, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk soal berikutnya. Kita akan cari jarak dari titik D, ini titik D, ke ACGE. Oke, kita buat gambarnya ACGE. Ini dia ACGE. Ups. Ya, ini dia ACGE. Oke, langkah pertama anak-anak cari garis pengganti bidang. Ya, garis pengganti bidang. Oke, berarti kalau gitu dari D kita proyeksikan tegak lurus ke salah satu garis yang ada pada bidang ACGE. Kalau ini diproyeksikan kan jadi begini nih. Dan ini pasti di tengah-tengah ya, karena ini kakinya sama. Nah, berarti kalau gitu kita proyeksikan ke atas, ya. Maka ini dia, garis pengganti bidangnya ini. Sebutlah namanya PQ. Ya, sebutlah namanya PQ. Nah, jadi jarak dari titik D ke bidang ACGE adalah dengan cara memproyeksikan titik ke garis pengganti. Memproyeksikan dari titik ke garis pengganti. Berarti yang kita proyeksikan adalah titik D ke garis PQ. Nah, berarti anak-anak bisa lihat tuh, titik D kalau kita proyeksikan ke garis PQ, berarti kan kita harus cari yang tegak lurus kan ya, karena proyeksi di sini adalah proyeksi tegak lurus. Nah, anak-anak perhatikan, PQ ini kan tegak lurus dengan bidang ABCD. Berarti PQ akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang ABCD. Berarti sama aja kan PQ tegak lurus. Sama siapa? Sama si DQ. Berarti mana jaraknya? Ya, jaraknya adalah si DQ ini, gitu. Jadi, ternyata proyeksi dari titik ke garis penggantinya itu adalah si DQ. Nah, DQ berarti anak-anak bisa perhatikan di sini, DQ itu adalah setengah dari diagonal sisi. Berarti setengah dari diagonal sisinya berarti kan rusuknya 6. Nah, berarti 3 akar 2. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Jangan pantang menyerah, dicoba-coba lagi sampai paham ya. Jadi kalau misalnya belum ngerti, nggak apa-apa, videonya diulang-ulang lagi aja ya. Kita jawab yang ini 3 akar 2. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.